Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rory Miftahatul Mughfiroh, kelas RA3 dengan NIM 8266410126. Sebuah perjalanan mencari metode pendidikan. Di halaman kampus yang luas, angin sore yang sepoi-sepoi membawa cahaya matahari terbenam, menciptakan bayangan panjang di tanah berumput. Suara gemericik air mancur kecil di dekatnya bercampur dengan obrolan mahasiswa yang berlalu lalang. Di kejauhan, gedung fakultas berdiri megah dengan jendela-jendela yang memantulkan cahaya senja, seolah mengundang cerita tentang perjalanan pendidikan yang tak pernah berakhir. Ia bercerita dengan tenang, tapi penuh emosi. Cerita tentang metode pembelajarannya selama ia hidup dimulai. Halo teman-teman, atau mungkin aku bilang halo dunia kampus. Aku Rory, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar di universitas ini. Hari ini, aku di sini bukan untuk menceritakan kisah heroik atau petualangan besar. Tidak, aku hidup sebagai mahasiswa ini seperti buku yang tebal. Setiap halaman punya pelajaran baru. Aku sudah melewati banyak kuliah, tugas, dan ujian. Dan sekarang, aku ingin melihat kembali metode-metode yang membentukku. Teringat, dulu aku lahir di desa kecil. Seolah sekolah dasar di sana, metode pendidikannya sederhana. Guru pakai papan tulis, kita salin catatan, hafal rumus matematika. Tidak ada komputer, tidak ada proyektor, tapi itu efektif untukku. Aku belajar disiplin, kerja keras. Ibuku bilang, Rory, pendidikan itu kunci masa depan. Aku percaya itu. Saat SMA, metodenya guru menjelaskan, saya mencatat, dan jika ada pertanyaan di akhir, jika materi selesai, aku suka karena bisa bertanya-tanya. Tapi sekarang di kampus metode lebih kompleks. Kuliah pakai blend learning dan materi yang dari dosen dan offline tatap muka dengan metode presentasi. Kadang aku bingung mana yang terbaik. Aku ingat kuliah pertama di sini, dosen pakai metode ceramah offline tatap muka, berdiri di depan kelas, bicara terus. Aku catat cepat, tapi kadang bosan. Lalu ada metode presentasi offline tatap muka. Kami bagi tim, bagi slide, presentasi di depan kelas. Aku suka karena bisa latih public speaking. Satu teman bilang, metode ini sangat seperti latihan nyata, semua ikut. Betul, itu ajar aku percaya diri. Tapi ada masalah, kadang presentasi panjang, waktu habis. Metode itu baik, tapi perlu tepat waktu. Lalu ada metode project based learning offline, tatap muka dengan presentasi. Aku belajar mandiri, cari info sendiri. Metode ini ajar aku kreatif. Bukan cuma hafal, tapi aku ingat di desa dulu. Metode hafalan ini bikin aku kuat dasar. Mana yang lebih baik? Mungkin kombinasi. Pendidikan harus fleksibel sesuai siswa. Kadang aku pikir metode Montessori. Aku baca di materi daring dari dosen. Anak belajar lewat main, bukan paksa. Di kampus, kami coba simulasi offline tatap. Aku juga ikut kuliah umum tentang metode daring. Kami pakai platform online seperti Zoom atau Google. Dosen kirim materi daring, video, slide, artikel, baik untuk fleksibilitas atau aku rindu tatap muka yang offline. Aku pernah ikut melihat di sekolah offline tatap muka dengan presentasi. Metode guru sana, aku lihat based siswa tanya, guru jawab, lalu presentasi hasil. Anak-anak aktif, bukan duduk diam. Aku suka karena aku berpikir kritis. Metode ini ideal, tapi butuh waktu. Di kampus, kami diskusi ini daring via forum online dengan materi dari dosen. Teman bilang, metode pendidikan harus inklusif untuk semua anak. Betul, termasuk anak kebutuhan khusus. Aku belajar tentang metode diferensiasi offline tatap muka dengan presentasi.
Ajar sesuai kemampuan, lalu presentasi itu adil, tapi guru perlu latihan. Kadang aku bingung metode mana yang terbaik. Mungkin tidak ada yang sempurna. Pendidikan itu seni, bukan sains pasti. Aku ingat dosenku pakai metode private classroom. Belajar materi daring dari dosen rumah, kelas offline tatap muka presentasi. Aku siap. Bisa tanya langsung, itu efektif. Ajar aku bertanggung jawab. Tapi aku juga suka metode tradisional offline tatap muka, seperti ceramah. Kalau topik sulit,